Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, asal saja Kristus diwartakan, aku bersuka cita karenanya. Dan aku akan tetap bersuka cita selama aku tahu bahwa akhir dari semuanya ini ialah keselamatanku, berkat doamu dan berkat pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak mendapat malu. Kuharapkan bahwa seperti dahulu, sekarang pun Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup ialah Kristus dan mati keuntungan. Hidup di dunia bagiku berarti bekerja dan menghasilkan buah. Maka aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus, karena ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kalian, lebih perlu aku tetap tinggal di dunia ini. Dalam keyakinan ini, tahulah aku bahwa aku akan tetap tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kalian semua, supaya kalian makin maju dan bersuka cita dalam iman. Dengan demikian, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, yaitu apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bagaimana aku berjalan maju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, di tengah suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, di tengah keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Baik pengantar Injil, haleluya. Haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada satu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu yang berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terhormat, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakanlah duduk di depan. Yang demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi dalam bacaan Injil, dalam perumpamaan Yesus mengatakan kalau diundang
paling bagus bersikap duduk di belakang dulu. Siapa tahu nanti tuan rumah datang meminta supaya ke depan, yang demikian mendapatkan kehormatan. Tapi bagaimana kalau tuan rumah tidak datang-datang untuk persilakan ke depan? Kalau orang yang tinggi hati pasti merasa kecewa. Tapi kalau orang yang rendah hati pasti aman-aman saja, enjoy. Karena dia duduk di belakang bukan terutama dengan harapan supaya nanti ditinggikan atau mendapatkan pujian lewat sikapnya itu. Kalau orang rendah hati tetap aman-aman dan enjoy saja. Pengalaman pernah di seminar Beneleng, ada pembina yang coba untuk menunjukkan contoh kepada para frater. Beliau kerja menyapu di sekitar di satu lokasi dengan harapan ada frater-frater datang supaya bantu dia, minta pastor datang, kami mau sapu. Tapi sampai selesai tidak ada juga frater datang minta supaya datang sapu. Dalam evaluasi beliau mengatakan, frater-frater ini bagaimana? Tidak peduli sedikit juga, lihat pastor sudah sapu, kasih biar saja. Itulah kalau konsekuensi. Memang dalam konteks pembinaan itu hal yang benar, bahwa berikan contoh, menarik orang-orang yang dibina untuk bisa terlibat. Tetapi kalau memang dalam situasi real dan bersikap demikian, itulah sikap bagaimana berbuat sesuatu, rencana untuk merendahkan diri supaya ditonjolkan, ternyata tidak. Orang yang kalau tinggi hati pasti merasa kecewa, tapi kalau orang yang rendah hati pasti aman-aman saja. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam situasi apapun hendaknya kita merendahkan diri. Pasti Tuhan Yesuslah, Allah lah yang akan meninggikan kita, memuliakan kita dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengajak kita pada hari ini melihat satu orientasi hidup kita, khususnya kita orang-orang yang terpanggil khusus untuk mewartakan Kristus, yakni hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Dengan demikian kita diarahkan untuk orientasi hidup kita, yakni selalu mewartakan Kristus dalam hidup kita. Bahkan kita mengajak banyak orang untuk mendampingi banyak orang untuk terus berkembang dalam iman. Dalam konteks pembinaan di keuskupan atau di seminari, kita bertanggung jawab untuk mengembangkan iman dari orang anak-anak binaan atau frater. Tapi dalam konteks keluarga juga, orang tua punya tanggung jawab untuk mendampingi anak-anak supaya terus berkembang dalam iman. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, supaya kalian makin maju dan bersukacita dalam iman. Mari kita berdoa supaya dalam kehidupan kita, dalam semangat kerendahan hati untuk mengabdi Tuhan, kita terus mewartakan Kristus dan mendampingi sama kita untuk sama-sama berkembang iman kita akan Kristus, maju dan bersukacita dalam iman. Semoga demikian. Amin.